Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, kita berjumpa lagi dalam layanan renungan pada saat ini. Judul renungan kita pada saat ini, dihina tidak masalah. Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus di dalam bagian ini berulang-ulang kali dia dihina, dikata-katain dengan kasar dan tidak pantas. Tetapi tentu bagi Tuhan Yesus tidak masalah semuanya itu. Saudara, kepala batu sebutan bagi orang yang sudah diberitahu berulang-ulang kali, tetapi tetap tidak mau berubah. Orang Yahudi bukan hanya kepala batu, tetapi hatinya juga membatu, saudara. Saking membatunya, mereka akan melempari Yesus dengan batu, hendak membunuh dia. Orang-orang Yahudi menanggapi Yesus dengan penghinaan. Mereka menyebut Tuhan Yesus sebagai orang Samaria dan orang yang kerasukan setan. Yesus dianggap sesat dan tidak waras. Namun, Yesus tidak membalas mereka dengan balik menghina, saudara. Justru Yesus menjawab dengan tegas bahwa ia bukanlah kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan tidak mungkin menghormati Allah. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang tidak menghormati Allah, jika mereka menghormati Allah, mereka akan menghormati Yesus dan menuruti firman-Nya. Yesus tetap memberitahukan keselamatan meski dihina dan direndahkan oleh orang-orang Yahudi itu. Akan tetapi orang Yahudi tidak percaya dan justru kembali mempertanyakan siapa dia. Kali ini disertai penghinaan, saudara. Yesus menegaskan satu kebenaran, mereka sebenarnya tidak mengenal Allah. Berbeda dengan Abraham, bapa mereka, yang mengenal dia dan bersuka cita karena dia menanggapi janji Allah. Berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi, namun mereka tidak berniat untuk percaya kepada Yesus. Mereka melawannya, bahkan hendak melempari Yesus dengan batu. Cemooh dan hinaan dalam menghidupi firman Tuhan, saudara,
bukanlah hal asing bagi orang percaya. Namun itu semua tidak membuat berita keselamatan berhenti dikumandangkan. Tidak juga membuat kita berhenti melakukan kehendak Allah, sebab kita ini mengenal Allah. Ketika kita menghadapi orang-orang yang menghujat kekristenan atau menghina Allah dan firman-Nya, firman Tuhan mengajak kita, marilah kita berdoa bagi mereka dan tetap menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita. Biarlah kita menjadi pribadi yang mampu memberikan dampak positif serta menjadi teladan iman bagi orang lain. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menolong engkau dan saya untuk terus hidup dalam pengenalan yang benar akan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, jangan takut dihina karena kebenaran. Jangan takut dicemooh karena engkau memberitakan yang benar. Saudara-saudara, itu semua tidak masalah. Biar kita belajar dari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Guru kita yang agung. Kita belajar kepadanya. Dia dihina, dicemooh, dicaci maki, bahkan hendak dibunuh oleh mereka. Tetapi berita keselamatan tetap disampaikan kepada mereka. Amin, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di layanan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.